Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Di edisi video kali ini saya ingin mengangkat sebuah cerita yang memiliki sejarah panjang di tanah air kita, yaitu Indonesia, yang berhubungan dengan budaya atau kesenian. Apa itu? Yaitu tarian kuda lumping. Kuda lumping yang disebut juga jaran kepang atau jatilan merupakan tarian tradisional Jawa yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Nama tarian kuda lumping memiliki makna yang berbeda-beda di setiap masing-masing daerah. Sedangkan kuda lumping itu sendiri biasa dikenal di daerah Jawa Barat. Kalau di daerah Jawa Tengah seperti Yogyakarta, orang-orang bisa menyebutnya jatilan Hamengkubuwono, atau jaran kepang di Surabaya, jaranan Sanghyang di Bali, jaranan Buto di Banyuwangi, sampai jaranan Turonggo Yakso di Trenggalek. Tarian kuda lumping mempunyai beberapa ciri khas tersendiri. Biasanya menampilkan adegan prajurit yang sedang berkuda, serta dibawakan dengan menggunakan kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam dan dipotong sehingga menyerupai seperti kuda, dan beberapa hiasan rambut tiruan yang terbuat dari plastik. Asal-usul kuda lumping sebenarnya masih simpang siur atau belum diketahui secara pasti. Namun, dari beberapa sumber menyebutkan asal-usul kuda lumping terbagi menjadi beberapa versi. Ada yang mengatakan kuda lumping merupakan bentuk dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro pada masa lalu untuk menghadapi kolonial Belanda. Namun versi lain menyebutkan juga bahwa kuda lumping ini merupakan sebuah gambaran sebuah kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga untuk melawan Belanda. Versi lain juga menyebutkan bahwa tarian kuda lumping mengisahkan tentang latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Hamengkubuwono I sebagai Raja Mataram untuk menghadapi Belanda. Namun, banyak yang meyakini bahwa tarian kuda lumping ini sudah ada sejak kerajaan kuno atau masa pra-Hindu, karena masih sangat kental dengan kepercayaan animisme. Ada hal menarik dari kesenian tari kuda lumping ini, di mana tarian kuda lumping ini dikaitkan dengan hal-hal yang magis, di mana para pemain kuda lumping ini bisa mengalami kesurupan, dan konon kabarnya memang hal-hal seperti ini sengaja yang dikendalikan oleh pawang atau warok dengan tujuan untuk tontonan atau sebagai hiburan semata.
Dan di era modern seperti ini, seperti yang kawan-kawan ketahui, banyak juga atraksi-atraksi dari pemain kuda lumping dengan makan bara api, berjalan di atas pecahan beling, disayat pisau, makan kaca, dan atraksi-atraksi yang lainnya seperti yang kebanyakan orang ketahui mempunyai tujuan hanya untuk hiburan semata. Biasanya dalam setiap pagelaran tari kuda lumping terdiri dari 4 pertunjukan tarian. Di mana tarian itu yaitu 2 kali tari buto lawas, tari senterewe, dan tari begon putri. Pada bagian tari buto lawas biasanya ditarikan oleh para pria saja yang terdiri dari 4-6 orang penari. Pada bagian tari senterewe biasanya penari terdiri dari pria dan wanita yang bergabung menjadi satu. Serta pada bagian akhir yaitu tarian begon putri yang biasanya terdiri dari 6 orang wanita membawakan tari begon putri dengan gerakan-gerakan yang lebih santai. Dan tarian begon putri ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian atraksi tari kuda lumping. Tarian kuda lumping memang sangat terkenal di Jawa. Akan tetapi, di daerah-daerah lain banyak yang mewariskan atau tarian ini diwariskan oleh orang Jawa yang menetap di daerah-daerah lain seperti di daerah Sumatera Utara dan beberapa daerah lain atau di negara lain seperti Suriname, Malaysia, Hong Kong, Jepang, hingga Amerika. Nah, kalau yang di video saya kali ini merupakan sebuah kesenian tari kuda lumping dari Kediri, atau biasanya orang Kediri menyebutnya dengan seni jaranan Kediri. Menurut info yang beredar, kesenian jaranan masuk ke Kediri dari Ponorogo pada abad ke-19 masa Hindia Belanda. Dalam setiap pementasannya, kesenian tari jaranan atau tari kuda lumping tidak jauh berbeda dengan kuda lumping di berbagai daerah lainnya. Dan peralatan-peralatan yang digunakan kurang lebih hampir sama, seperti ada kuda lumping yang terbuat menggunakan anyaman bambu berbentuk hewan kuda. Ada juga yang kedua celeng yang menggunakan kulit hewan. Jadi penari di bagian ini bisa menggunakan kulit hewan, bisa juga menggunakan anyaman bambu berbentuk hewan babi. Nah, yang ketiga topeng barongan singo barong. Ada juga yang keempat topeng barongan kucingan alias Klono Swandono. Serta bopo atau bomoh yang merupakan panggilan gemblak kepada warok yang dianggap sebagai ayah atau bapak. Serta peralatan lainnya yaitu iring-iringan musik yang terdiri dari 3 kenong, 2 gong, slompret, reog. Pada kisahnya, zaman dahulu jaranan Kediri mulanya tidak menggunakan slompret,
Setelah mendapat pengaruh dari Ponorogo, barulah ada penambahan slompret untuk mengiringi jaranan Kediri. Untuk aksesoris yang terakhir yaitu ubo rampe atau sesajen. Lagu merupakan elemen penting dalam sebuah kesenian atau pertunjukan jaranan Kediri ini. Sebagian besar orang awam pasti bertanya-tanya, sebenarnya apa sih lagu yang dipakai pada kesenian jaranan ini? Karena lagu mempunyai tempat tersendiri dalam sebuah kesenian jaranan ini. Biasanya, lagu yang sering dinyanyikan atau dimainkan dalam kesenian jaranan ini, atau sama seperti kuda lumping di berbagai daerah lainnya, terutama di Pulau Jawa, kebanyakan mereka memakai lagu yang memiliki tembang Jawa yang bernuansa religi. Nah, berbagai sumber yang beredar biasanya lagu-lagu ini mengandung nilai-nilai keagamaan serta makna sebagaimana moral yang telah disampaikan oleh agama. Walaupun atraksi yang ditampilkan oleh penari jaranan ini terkesan sangat berbahaya, namun lagu-lagunya ini sebenarnya memiliki atau mempunyai makna yang sangat dalam di setiap nyanyiannya. Misalnya tentang amanah atau menghormati dan saling menghargai sesama umat manusia, atau tentang filosofi hidup. Dengan adanya lagu-lagu ini sehingga diharapkan juga mampu memberikan nilai-nilai kehidupan bagi para penikmat keseniannya juga. Jadi kita bisa saling mengingatkan. Jadi ada pesan dakwah yang disampaikan dalam kesenian kuda lumping, jaranan atau sejenisnya yang mereka sebut di setiap masing-masing daerah.
Cahyo Narmajati menika pentas wonten ing laladan
Besok larangan bisa selesai dengan dan hadapkan berdiri. Sampun harbor. Mogi-mogi sak dibari pengatur dalam negeri. Kalau juga dengan satu jabah dan sedang maru jagat orang sandap buku memberi sampai sepuluh menteri kalis learning sabdo masuk sana dengan kami dayangnya dalam putar besar beri awal masyarakat makmur sebelah dua menggerugi melebihan gerakan repot kawan dua akutik samudra barang saut mungkin sangat tenang yang oleh buatan sangat bekal kalau budaya sangat pas beluran Sakyo harus menjadi ngabirakan Nur Nur Wa salim Allah Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan dari kami untuk meliput tentang kesenian jaranan Kediri ini. Salam budaya, salam dari kota Kediri. Bagi yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.